Bismillah. Kita ketemu lagi di Robbana Quranic Doa Series episode ke-9 apa? 9 ya. 9 Kang. Ini kayaknya dress code kita gak janjian ya Kang ya. Tapi ya senada lah ya. Iya, senada, Masya Allah. Masya Allah. Ini kayaknya ada apa ya kita sebutnya ya? Chemistry-nya baru terbentuk di hari ke-9. Bajunya. Iya, bajunya aja. Tapi semoga chemistry nanti kita dikumpulkan sama Allah bersama orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Nanti semoga saya ketemu sama Kang Faisal di surganya Allah. Amin, Masya Allah. Mungkin sama teman-teman kita juga ya. Iya, Kang, ada Kang Irham, ada Kang Rehan, ada Tehana, Masya Allah ya. Ini kayaknya mau unjuk muka nggak Kang? Sudah banyak konten-konten MCDH. Udah keseringan kayaknya. Ya mungkin takutnya nanya-nanya itu siapa aja sih yang bantu buat nge-record ini ya. Masya Allah ya. Banyak. Ini hari ke-9 ya Kang ya. Alhamdulillah masih kuat, masih penuh dengan semangat, dan semoga puasa kita juga Allah terima Kang. Amin ya rabbal alamin. Kadang aku suka bingung. Ada sebuah hadis Kang yang bilang kayak gini, kalau nggak salah ya teksnya itu kayak gini. Rubba so'imin laisalahu hazun min siyamihi illal ju' wal atos. Artinya apa ya sebentar. Rubba so'imin, permisalan seperti orang yang berpuasa, laisalahu hazun, laisalahu hazun min siyamihi, yang mana dia ini tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya illal ju' wal atos, kecuali cuma rasa lapar sama haus. kenapa tuh? Nah itu aku mau tanya Kang sebenarnya. Aku takutnya termasuk ke dalam orang-orang yang itu gitu Kang. Menurut Akang kiat-kiatnya biar nggak kayak gitu. Kadang suka bingung gitu Kang. Ini amalan aku tuh termasuk orang-orang yang cuma diterima lapar hausnya aja atau sama ibadah-ibadah yang lain gitu Kang. Masya Allah. Ya, jadi memang puasa itu menuntut kesempurnaan secara fitrah juga ya kita itu. Bayangkan ya. Karena kesempurnaan puasa kita. Nanti puasa itu bisa jadi syafaat untuk kita. Dua amalan yang bisa jadi syafaat itu, satu tilawah Quran, dua saum. Dan jadi aku ngelihat banyak banget orang-orang di bulan suci Ramadan ini hampir menghabiskan waktu mereka untuk tilawah. Ya, kalau tilawah babnya ya karena Ramadannya, karena di dalamnya ada bulan Quran dan seterusnya ya. Tapi kalau kembali ke tadi teks yang rubama tadi, ya begitu besarnya pahala saum itu, makanya menuntut kesempurnaan, menuntut kita itu benar-benar segala ikhtiar untuk menjaga puasa kita itu perlu sempurna, baik di lisan, baik di perbuatan dan seterusnya, sehingga tidak sia-sia saumnya. Saum ya sholat tetap, saum ya sabar, saum ya tidak berkata-kata yang tidak perlu menghabiskan waktu pada hal-hal yang tidak berguna dan seterusnya, sehingga saum itu dihiasi dengan amal soleh, salah satunya dengan tilawah. Makanya kenapa kita di bulan Ramadan ini berapa juz sudah, berapa kali sudah hatam dan seterusnya, itu sebenarnya pertanyaan pemantik. Karena di Ramadan adalah bulannya Quran, supaya kita bisa mengejar keutamaan pahala Al-Quran yang ditulis oleh Allah itu bukan per ayat tapi per huruf. Masya Allah. Seperti itu. Ini ngomong-ngomong memperbanyak amalan dan juga menghindarkan diri dari banyaknya dosa ya Kang ya. Pernah ada salah satu temen aku, dia itu mungkin memang di luar bulan puasa ya Kang ya. Mohon maaf Kang, sebelumnya mohon maaf mungkin buat teman aku yang aku coba buka kisahnya ya, karena aku nggak sebut juga kan namanya ya. Dia broken home, gitu. Bapaknya menikah lagi, dan dia ngobrol ke aku, kalau bapakku nikah lagi dan aku sudah dalam keadaan emosi kepada sama bapak aku boleh nggak ya ngedoain dia? Atau misalkan ini masih ada di dalam hati aku amarah sama bapak, terus apa doa aku ini masih mustajab nggak ya sama kepada dua orang tua gitu, diampuni sama Allah juga? Masya Allah. Iya, yang perlu kita
ingat ya. Tapi ini ngomong-ngomong Ramadan dulu ya. Jadi saya jadi kepikiran memang Ramadan Terlalu banyak pertanyaannya. indah banget emang Ramadan kalau kita bayangkan bukber sama orang tua, mungkin ya momen kita kumpul Momen keluarga bareng-bareng ya kan. Yang tadinya mungkin bisa dibilang kita itu jarang ketemu sama Jarang orang ketemu. Akhirnya di Ramadan ya ada momen bukber, sahur bareng, atau ya endingnya nanti kita silaturahmi di Idul Fitri ya. Nah, tapi salah satu poin yang perlu kita garis bawahi, nah masuk ke yang tadi kisah teman Abah, kita tuh nggak bisa memilih kita terlahir dari orang tua yang seperti apa. Kita nggak bisa memilih juga ketika kita sudah punya orang tua yang melahirkan kita, kita tidak bisa memilih bagaimana perubahan perilakunya, ketaatannya pun kita tidak bisa mengontrol itu juga. Udah nggak bisa memilih hidup dari orang tua yang seperti apa. Toh dalam keberjalanannya pun saat kita hidup kita nggak bisa mengendalikan mereka, nggak bisa membuat tilawahnya sejus dong sehari gitu. Atau sholatnya jangan bolong-bolong dong, kita nggak bisa mengendalikan itu gitu kan. Nah, jadi saya jadi ingat kisahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu walaupun ayahnya adalah pemahat ini ya berhala, tapi tetap beliau baik gitu ke ayahnya tuh ya, berkata santun dan seterusnya seperti itu. Jadi ya salah satu kayaknya Nabi Ibrahim tuh banyak banget dalam hidupnya tuh kisah-kisah yang relate dengan orang zaman sekarang loh. Kalau dipikir-pikir. Ya kan tadi kan kemarin kita bahas tentang Nabi Ibrahim yang menunggu keturunan. Betul. Ya kan berapa banyak teman-teman kita yang setelah menikah masih menunggu keturunan dalam jangka waktu bertahun-tahun bahkan lama, seperti itu kan. Lalu belum yang bagaimana sudah punya anak lalu diuji untuk kehilangan anaknya. Ditambah lagi di masa mudanya Nabi Ibrahim ya kalau mau dibilang broken home apakah masuk juga walau alam, tapi Nabi Ibrahim diuji juga dengan bapaknya yang tidak seakidah dengan Nabi Ibrahim. Tidak seakidah. Rasanya tuh gimana coba ya kita punya punya keyakinan tapi ternyata orang tua kita beda keyakinan gitu ya. Relate banget Kang. Relate banget sama zaman sekarang. Nah, jadi mungkin saya suka lihat ya kondisinya misalnya Ustaz Felix gitu ya dengan orang tuanya seperti apa atau tokoh-tokoh yang lain gitu ya. Tapi begitulah memang tetap harus baik gitu ke orang tua. Harus tetap baik. Meskipun kadang orang tua kita, mohon maaf ya, orang tua kita tidak baik sama kita. Iya, apalagi kalau orang tuanya kita muslim. Terus kita nggak baik sama kita, nggak ada alasan tuh kita tuh untuk untuk jahat ke mereka, nggak ada alasan. Emang sebesar apa kebaikan yang sudah kita balas kepada mereka? Betul. Wah, susah. Atau mungkin bisa jadi gini mungkin Kang, bisa jadi 1000 kebaikan orang tua yang kita kasih ke kita, kita lupakan cuma gara-gara satu kesalahannya mungkin. Kang. Bisa jadi kayak gitu nggak? Ya, mungkin ego-ego kita saja ya. Mungkin ego-ego kita saja gitu. Kita tuh melupakan hal-hal yang sudah mungkin tidak kita sadari kita tuh sangat menolong dan sangat membantu ke proses keberjalanan hidup kita. Misalkan ya kita marah sama orang tua kita, mungkin kalau teman-teman misalnya di SMA ya, umur-umur SMA, gara-gara gak dibelikan sesuatu barang gitu ya. Iya. Marahnya kayak marah gak dikasih makan 2 tahun gitu. Padahal sehari-hari uang jajan, lancar, makan, minum, fasilitas di rumah, pakaian, ini difasilitasi, tapi karena satu hal yang tidak mengenakan akhirnya menutup semua kebaikan yang orang tua kita sudah berikan, yang mungkin tidak diminta. Padahal orang tua, namanya orang tua, Abah ke Hamzah coba gimana? Pasti all out ya. Betul. All out, all in. All out, all in. Kadang all out doang, all innya enggak. Betul. Ya kan pasti ingin ngasih semuanya, pasti ingin ngasih yang terbaik kan. Itu kan POV orang tua, itu yang harus digunakan oleh seorang anak. Mungkin anak nunggu punya anak dulu kali jadi punya POV itu, tapi sebenarnya kita bisa belajar gitu. Kita bisa berupaya berempati. Oke. Sebenarnya aku jadi berpikiran mungkin Kang ya, ada nggak sih Kang doa khusus untuk orang tua yang terkhususnya tertulis di dalam Al-Quran, yang memang
mungkin bisa jadi orang-orang yang sudah melakukan kesalahan sama orang tua, mereka kadang malu untuk berbicara, ya mereka berbicara lewat doa. Nah ini luar biasa Quran sekali lagi ya. Problem solving kemarin kita bahas ya. Nah satunya ini masalahnya adalah gimana misalkan tadi ingin berkomunikasi atau ingin berterima kasih pada orang tua lewat doa gitu ya. Dan doa yang terbaik ya adalah doa untuk diselamatkan di hari akhir, betul gak? Betul. Sebenarnya banyak ya doa tentang orang tua, tapi salah satu favorit saya itu ini. Robbana gfirli. Ini agak unik ya. Robbana tapi lanjutnya firli. Kan biasanya Robig Firli ya gitu ya. Betul. Rima bukan rima padanan katanya ya. Yeah. Robbana dari ya Tuhan kami, tapi ampunlah dosaku. Nah, ini agak unik memang padanan ininya. Tapi kita coba baca sampai akhir ya. Robbana gfirli wali walidayya untuk orang tua saya, walil mu'minina, dan untuk seluruh orang beriman. Nah, ini luar biasa. Saya tuh suka ini ya, amazed sama doa-doa yang spesifik pada golongan tertentu. Terutama orang beriman. Orang beriman tuh privilege-nya banyak. Satunya didoain spesifik untuk ini. Jadi kalau kita ya Robbana gfirli wali walidayya, abis itu tuh bukan wali sohibi atau wali langsung wali mu'minina. Wah, orang-orang beriman semuanya didoakan dapat. Saya juga ini semoganya termasuk doa. Nah, akhirnya kita kan ini ya berkontemplasi ya Allah, semoga kita termasuk di doa yang didoain sama kayak doa yang tahiyat juga kan dan seterusnya. Nah, lanjutnya Robbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Nah ini yauma yakumul hisab. Jadi diampuni dosanya untuk saya, untuk kita, untuk orang tua kita, dan untuk seluruh orang-orang beriman di hari akhir nanti, di hari kiamat, dan khususnya saat nanti terjadinya hisab. Mungkin aku coba potong sedikit, Kang. Berarti semua orang-orang mukmin dari awalnya Nabi Adam mungkin ya sampai nanti hari kiamat pun termasuk, karena kalimatnya yauma yakumul hisab, nanti pas hari kiamat. Hari kiamat. Kalau mau doa lebih spesifik, semoga aku termasuk ya. Iya, kalau mau lebih spesifik kan sebenarnya, tapi tidak ada di konteks doa ini ya. Minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ini nih kalau misalkan mau seluruhnya al ahya'i minhum wal amwat. Nah itu kalau mau secara keseluruhan yang hidup maupun yang sudah mati. Nah, kalau di sini kan lil mu'minina ya, gitu ya. Yauma yakumul hisab. Jadi yang luar biasa di doa ini adalah doa ini mencakup bagaimana hilangnya dosa-dosa kita, gitu. Ampunannya itu spesifiknya nanti supaya ketika hisabnya nanti, ketika hari akhir nanti dan ada hisab di sana, itu semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan hisabnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kadang aku jadi punya pemikiran yang bagus nih kayaknya, mungkin buat kita terapkan bareng-bareng nih Kang ya. Mungkin bisa jadi jangan cuma berdoa untuk diri sendiri aja gitu. Mungkin tambah orang tua itu udah kita sebut sebagai sebuah kewajiban mungkin ya Kang ya, mendoakan orang tua, apalagi orang tua udah ngasih banyak ke kita. Mungkin di situ ada tambahan laginya yang walil mukminin yang aku agak mau coba garis bawahi. Apa kita serukan aja gitu, gerakan yuk kita baca doa tapi yang bukan cuma sendiri aja. Walil mukmininnya ini juga ada, atau mungkin ada tambahan-tambahan golongan yang lain yang mana kita saling ngedoain satu sama lain. Gitu. Ya itu dia ya, luar biasanya doa teh. Jadi coba kita lihat lah ya. Bagaimana sebenarnya kita berterima kasih kepada orang. Itu lewat doa-doa kita. Memang senyap tidak di hadapannya, tapi di balik itu kita mendoakan. Mendoakan orang lain kan poinnya itu. Makanya kita tuh harus ingat sama orang-orang yang punya jasa sama kita. Orang-orang yang baik sama kita. Tapi kadang kita nggak tahu namanya Kang ya. Pokoknya yang si fulan itu ya Allah. Kan bisa kita spesifikkan gitu ya. Yang itu ya Allah engkau tahu. Masya Allah. Jadi saya pernah melihat ada orang yang jualan tahu ya. Tahu. Orang jualan tahu, kira-kira Abah ya, kalau orang jualan tahu, gerobak yang didorong jatuh, tahunya masih utuh nggak? Ya kalau dengan tekstur tahu yang kayak gitu ya pasti udah hancur sih kan. Hancur dong, ya kan. Tapi saya pernah melihat
saat hancurnya si tahu-tahunya itu kan jatuh dan hancur. Walau alam masih ada atau enggak. Tapi itu tuh ya baru keluar gang. Ba'da azhur atau ba'da asar baru keluar gang, entah dia habis putar-putar di gangnya atau itu adalah baru mulai jualan, walau alam. Tapi itu jatuh, udah gitu ini kan kalau ngelihatnya suka kasihan gitu ya. Tapi ya namanya fasabiqul khairat ya, ada orang yang ngebantuin dia, udah ngebantuin, tahu-tahu yang sekiranya masih aman dimasukin lagi situ. Udah gitu dia kasih uang yang cukup besar, seakan-akan membeli si tahu itu atau ngupahan atau menghibur gitu ya. Wah itu Masya Allah. Kita mungkin nggak tahu si orang yang nolong itu siapa gitu ya. Si tukang tahu itu juga mungkin nggak kenalan tuh. Iya. Siapa namanya? Pak, kenalan dulu. Udah bang saya. Minta nomor WA juga. Soalnya saya lihat si bapak itu udah nangis, udah berkaca-kaca karena sedih gitulah. Tapi ya dalam konteks seperti itu kan, diingat aja kondisinya. Orangnya itu siapa dan kita doakan. Tapi aku coba agak apa ya? Mungkin aku yang tadi Kang Faisal bilang, ini agak bingung nih Kang untuk mengungkapkannya ya. Yang tadi Kang Faisal bilang kan baik sama orang tua gitu ya. Aku kepikiran kayak gini. Anak kalau mau tahu gimana rasanya, kenapa ke orang tua tuh kayak gini ya, kamu harus rasakan dulu jadi orang tua gitu. Aku jadi kepikiran, gimana kalau misalkan si bapak itu punya anak, dia kena musibah kan? Ya, musibahnya itu kayak, misalkan tadi ya. Tukang tahu. Ini mungkin sebuah kisah cabutan gitu ya, awang-awang gitu. Dia jatuh, kemudian tidak ada yang menolongnya sama sekali. Dia rugi, kemudian dia pas pulang ke rumah dimarahin sama anaknya, gara-gara dia mau minta jajan nggak dikasih. Iya, banyak tuh kejadian-kejadian tuh pengen Aerox, anak ya tuh. Allah, betul, sekarang itu pengen Aerox, pengen apa? Kang Rehan ya di Sumedang ya banyak ya pakai Aerox. Mungkin anak-anak SMA teh pakai Aerox teh setelah sembah sujud bareng ke orang tua yang motor. Ini atau mungkin bisa jadi ya syukur-syukur mungkin Kang dia minta dengan sungguh-sungguh gitu ke orang tua. Tapi kan kita juga nggak tahu, ada mungkin anak yang mintanya sampai mohon maaf, sampai kita mungkin ngeliat di berita sampai mukul ke orang tua. Iya itu. Sampai mungkin bawa pisau hampir mau mohon maaf ya. Wah itu mengerikan sekali gitu Kang. Ini mungkin ya tadi yang saya bilang juga tadi, kita malu karena itu tingkah laku kita zaman dahulu. Mungkin kita bisa pakai doa ini ya Kang. Jadi kita ya dulu pernah nakal, pernah menyakiti hati orang tua, pernah tidak nyaman, lalu kita berbuat yang sangat berdosa ke orang tua, membentak atau apapun ya. Teman-teman juga yang mendengarkan, coba kita bermuhasabah saja. Apakah kita masih seperti itu ke orang tua kita, padahal orang yang paling memikirkan kita di dunia ini ya orang tua. Orang yang sangat menaruh kasih sayangnya pada kita ya orang tua. Tempat kita pulang ke siapa sih? Ya ke orang tua gitu kan. Ada apa-apa ke orang tua. Jadi doakan dengan doa terbaik, salah satunya dengan doa ini. Karena kenapa doa ini yang jadi favorit, salah satunya adalah tadi ya dengan konteks hisab tadi. Karena ada doa ya, Allahumma hasibni hisab yasir, ya Allah berikanlah aku hisab yang mudah gitu ya. Dan semoga orang tua kita tuh Allah dapatkan ampunan dan dapat hisab yang mudah itu, karena Rabbana gfirli wa liwalidayya wal mu'minina yauma yaqumul hisab tadi itu. Saat di hari kiamat itu, dan konteks hari kiamat itu panjang, satunya adalah konteks hisab. Dan kita perlu tahu bagaimana hisabnya orang beriman. Ini privilege juga. Hisabnya orang beriman yang dimudahkan adalah ketika dihisab oleh Allah, Allah memberikannya naungan. Artinya Allah melindungi dia dari pandangan orang lain. Artinya mungkin dimasukkan ke dalam sebuah ruangan atau dalam sebuah wallahu alam tapi tidak bisa dilihat oleh orang lain. Lalu Allah bertanya kepada orang beriman itu, kamu melakukan ini ya? Iya. Kamu melakukan ini ya? Iya. Dan seterusnya. Sampai setelah itu ya seluruh dosa-dosamu sudah ditutup dan tidak ada satupun orang yang tahu bahwasanya orang yang beriman itu sudah melakukan dosa. Jadi kayak Masya Allah, udah dimudahkan, ditutup aibnya gitu ya. Dan itulah yang disemogakan untuk orang tua kita juga dalam doa itu. Rabbana gfirli
wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Dan untuk seluruh orang beriman, kita jangan pelit-pelit ngedoain orang lain. Jangan pelit-pelit ngedoain masuk surga ke orang. Semoga kamu masuk surga Firdaus ya. Kita teh yang mendengar itu jangan tersinggung, emang mau mati besok ya enggak, kan bagus doa masuk surga Firdaus. Tapi kadang gitu Kang, zaman sekarang itu anak-anak suka mudah tersinggung Kang. Semoga husnul khotimah ya. Kayak mau meninggal besok. Emang saya besok meninggal. Santai ya tuh kan gitu kan pikirannya ya. Jadi ya kita mungkin nggak usah diomongin ke orangnya, kita doakan gitu ya. Ada orang makanya kalau di medsos tuh, semoga masuk surga yang bikin resep ini, kayak misalnya resep enak gitu ya, atau ada jualan enak, semoga masuk surga si Mang Cimol ini karena enak. Itu menurut saya ada point of view bagusnya. Jadi ringan mendoakan kebaikan buat orang lain. Betul. Terutama mendoakan masuk surga, ya Allah. Itu luar biasa. Ya. Luar biasa. Ini ternyata kadang ini mungkin yang harus aku coba garis bawahi dari episode ini ya Kang ya. Coba point of view kita dicoba diganti gitulah sama yang lain gitu loh. Jangan cuma kita lihat satu sisi aja, coba dong lihat sisi yang lain gitu. Mungkin bisa jadi apa yang sering kita baca ini karena kita nggak tahu maknanya, karena kita nggak mau cerita awalnya seperti atau mungkin cerita-cerita orang lain kayak gimana, maka mungkin bisa jadi doa kita hambar gitu. Tapi coba kalau kita pahami lagi isinya, maknanya, oh kayaknya enak doanya kan. Iya, doa ini tuh doa Nabi Ibrahim loh ini tuh. Doa Nabi Ibrahim. Dan ya banyak ulama yang ini ya, yang memang membreakdown sejarahnya. Intinya ini adalah doa Nabi Ibrahim yang bisa kita teladani bagaimana beliau mendoakan orang tuanya juga. Walaupun itu dalam konteks sebelum Nabi Ibrahim tahu bahwasanya orang tuanya itu adalah musuh yang bisa menjadi musuh Allah, artinya yang pembuat berhala tadi. Tapi konteks ini adalah kita bisa meneladani doa Nabi Ibrahim bagaimana beliau tetap baik. Makanya kita nggak setidak akur apapun kita dengan orang tua kita, nggak suka apapun kita sama orang tua kita, seorang tua kita mungkin jahat sama kita, orang tua tuh nggak ada mantan orang tua. Tetap istri mungkin bisa cerai lalu menjadi mantan istri gitu ya, atau ya hubungan apapun mungkin bisa selesai gitu ya, tapi orang tua itu ikatan darah yang nggak bisa selesai. Makanya bagaimanapun hubungan kita nggak akur, mau berekon mau apa segala macam, berbuat baik itu tetap perlu. Berbuat baik, makanya walaupun akhirnya beda akidah saya seperti tadi konteksnya Ustaz Fikri dengan bapaknya tetap baik, hubungannya tetap baik gitu ya, tetap baik. Dan mendoakan terutama kita yang muslim, orang tua yang muslim, kita doakan dengan doa-doa terbaik, berterima kasih dengan jerih payahnya saat kita bayi dan seterusnya sampai kita hadir saat ini. Itu semuanya banyak sekali upaya dan usaha dari orang tua kita. Doakan satunya dengan doa ini. Amin ya. Oke, mungkin aku mau ngajak teman-teman buat ngafalin dulu ya Kang ya. Ya kita boleh baca. Tadi udah disebutin belum sih Kang? Suratnya apa? Surat Ibrahim ayat 41. Surat Ibrahim ayat 41 untuk doanya bismillahirrahmanirrahim. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Sekian, jangan lupa berdoa.